Selanjutnya Ustaz Anis, ada apa ini di depan Ustaz Anis? Iya, jadi yang sesuai dengan kita janjikan ada mystery box yang isinya bisa ditebak oleh anak-anak. Yang berkaitan dengan Hari Pahlawan, yang berkaitan dengan kepahlawanan, yang berkaitan dengan peristiwa 10 November, yang berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia. Ya Ustazah, kira-kira ada berapa benda di sini Ustazah? Di sini ada 2 benda yang bisa ditebak oleh anak-anak yang nantinya Ustazah akan berikan clue-nya. Oke, baik, sudah siap ya menyimak clue dari Ustazah. Jadi di sini ada 2 benda. Betul. Replika ya Ustazah ya. Replika. Tidak mungkin aslinya. Yang berhubungan dengan Hari Pahlawan. Ya, yang berhubungan dengan peristiwa 10 November. Begitu. Nah, kita langsung sebutkan clue-nya saja Ustaz Anis, boleh? Baik, kita sebutkan ya Ustazah ya. Ya, jadi ada 2 benda. Ada 2 benda. Benda yang pertama memiliki clue yang pasti dia adalah sebuah benda. Clue yang kedua digunakan ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, sekali digunakan dia mematikan. Sekali digunakan mematikan. Ya, jadi ada 3 clue yang insya Allah membantu kalian untuk menebaknya. Untuk benda kedua, clue-nya apa Ustaz Anis? Untuk benda yang kedua, sebuah kendaraan. Dan rodanya gimana Ustazah bentuknya? Jangan disebutkan rodanya. Oh, iya. Nanti mereka gampang sekali. Memiliki peluru Ustazah. Oh, memiliki peluru. Dan mematikan. Oh, sama-sama mematikan. Sama-sama Ya. mematikan. Baik, jadi ada 2 benda. Silakan ditebak. Menebaknya gimana Ustaz Anis? Menebaknya nanti Ustazah. Oh, gitu. Kita tahan dulu. Nah, Jadi, disiapkan dulu anak-anak nanti bisa jawabannya ya. Menyiapkan jawabannya di kertas yang mereka simpan masing-masing. Nantinya kita akan memunculkan mystery box-nya Di akhir acara setelah drama kolosal. Oke, langsung siap. saja ya. Siap. Sepertinya anak-anak sudah tidak sabar melihat acara hari ini ya Ustazah ya. Puncak acara. Puncak acaranya. Baik ya. Silakan. Perjuangan pejuang Indonesia melawan penjajah begitu heroik. Tenaga, harta, hingga nyawa tak segan untuk mereka korbankan. Tidak ada kata menyerah. Nyawa menjadi taruhannya. Semua demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kekuatan doa dan indahnya persatuan menjadi gabungan penting dalam ikhtiar yang dilakukan. Kemerdekaan Indonesia harus menjadi hak semua masyarakat Indonesia. Karena sesungguhnya hanya ada satu pilihan untuk mengembalikan kehormatan bangsa, merdeka atau mati.
kekalahan Jepang dari Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 berdampak terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan ini dipergunakan oleh rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdalih untuk melucuti senjata tentara Jepang, ternyata kedatangan Belanda NICA, Netherlands Indies Civil Administration, ingin kembali menguasai Indonesia dengan membonceng tentara Inggris datang ke Surabaya. Namun sebelumnya, ketika terdengar kabar bahwa pasukan Inggris dan Sekutu akan mendarat di Surabaya melalui Pelabuhan Perak Surabaya, rakyat Indonesia di Surabaya telah memiliki inisiatif menanggulangi pecahnya perang. Resolusi jihad merupakan hasil pertemuan ribuan kiai dan santri se-Jawa dan Madura yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Yai Haji Hashim Asy'ari yang dibacakan di Surabaya pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945. Tepat pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara Inggris dan Sekutu mendarat di Surabaya. Inggris mengerahkan 5.000 pasukan dari Brigade 49 dan 24.000 pasukan dari Divisi 5 yang diberangkatkan dari Malaysia menuju Surabaya bersama 3 kapal pengangkut pasukan serta beberapa kapal destroyer bersenjata lengkap. Ini merupakan pengerahan kekuatan militer Inggris terbesar sejak berakhirnya Perang Dunia II. Informasi yang dipegang oleh intelijen tentara Sekutu di Singapura menyebutkan Surabaya hanya akan dipertahankan oleh rakyat awam yang sama sekali belum bisa memegang senjata api dengan benar. Selain itu, mereka menamakan diri Pemerintahan Republik Indonesia dan sama sekali belum memiliki pasukan militer. Pernyataan intelijen tentara Sekutu tidak sepenuhnya benar. Para kiai dan santri yang bersemangat jihad fisabilillah dan arek-arek Surabaya yang tergabung dalam Laskar Jihad secara serentak menolak dan melawan kedatangan tentara Sekutu dengan mengerahkan lebih dari 130.000 laskar jihad demi mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pertempuran heroik rakyat Indonesia di Surabaya tak terelakkan lagi. Merdeka atau mati. Kita sudah tiba di Surabaya. Kita segera hancurkan kota ini. Kita musnahkan, kita porak-porandakan Surabaya. Surabaya harus segera hancur. Surabaya tanggal 26 Oktober 1945. Pada saat itu cuaca sangat cerah, matahari berkilauan di timur Surabaya. Kehidupan berjalan normal dengan para pedagang dan becak hilir mudik tidak menghiraukan kedatangan tentara Malabi. Masyarakat Surabaya yang acuh tak acuh, tapi penuh kewaspadaan. Slogan-slogan anti kolonial di seluruh penjuru kota dicap dengan huruf-huruf besar pada tembok-tembok berbagai tempat strategis menyapa tentara Inggris dengan sangat angkuh. Tidak seperti di Jakarta, di mana penduduknya menyambut pasukan Inggris dengan ramah. Surabaya sangat berbeda. Tidak ada isyarat ramah sedikit pun. Hancurkan Surabaya!
jamu. Nduk, cah ayu, cah bagus. Ayo kene tuku jamu yuk. Jamune jamu. Monggo. Oh iya. Nggih mriki monggo. Oh nggih monggo. Oh iya kecemplung kok. Kene mbok yo mondok rene. Ngunjuk jamu napa? Olah jamu pegelino Oh ta, Mbok nggih. ya? Wonten sik enteni yo, yuk enteni yo. Yo minah jare tuku jamu pisan iki ono Mbok ya. Iya, jamu sinome ana ta, Mbok? Ana sik enteni yo, tak gaweni dhisik. Oh iya, yuk to. Lapa iki kok tumben ngombene jamu pegelino iku apa? Aku iki mono pegel Mbok ya. Yuk. Aku iki cita-citaku pengen sugih, tapi hobiku rebahan. Waduh. Gak ono ta Mbok ya jamu tolak miskin ngono. Waduh angele, nek modelan jamu koyo ngono ku ya ora ono. Onoke ya kerja yuk, kerja. Gak solutif yang dadi bakul jamu Mbok ya. Salah meneh. Yuk, Rene tak kandani. Saiki lho rego sayur mundak kabeh yuk. Ya Allah. Iya, aku nggawa duit 1.000 ning pasar mau oleh brambang ambek lombok lho yuk. Ngono ya, soalnya aku suwi ora nyambel wis saiki. Pantesan to koyo ngene iki lho. Tak ewangi dodol isuk awan sore dodol jamu koyo ngene iki. Soale kabeh larang. Piye lek pomone melok aku ae dodol jamu dadi resellerku yo. Piye? Anjan solutif ben yuk. Saiki ayo diombe dhisik, Tiba-tiba Kenapa itu yuk? Kenapa? Kenapa aku tak sih begitu? Apa itu yuk? Ayo Bruno. Stop. Apa? Sabar. Iya Siti, ana apa? Yowes, tenang. Ayo ngombe jamu dhisik, Cak Sitik lungguh kene dhisik. Ayo lungguh dhisik. Cak Sitik, arep ngombe apa iki? Ono sinom, beras kencur, apa temulawak? Sinom, beras kencur. Aku pilih beras kencur ae wis. Oh ya wis, enteni dhisik ya. Niki monggo tunjuk. Aku ambil satu ya. Oh nggih, monggo. Jalali bismillah ya Cak Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya koyo iki wis tenang ya Cak Sidik ya. Saiki ayo coba critakno kabeh. Kembalikan Bener iku ono apa sih? Bahaya. Saiki londo teko meneng Surabaya. Londo teko maneh karo tentara Inggris karo sekutu iki. Apa iki? Kumbangku piye iki? Omah. Piye iki? Wah, terus Kumbahan wedhus anakku. Duh. piye iki? Waduh. Bakal perang mana iki, Cak? Saiki kudu kita perang. Ya apa? Indonesia wis merdeka. Nek Inggris karo sekutu datang ke Indonesia harus kita perangi lagi. Konco-konco, saiki kombone kabeh kita perang karo Inggris karo sekutu, oke? Oke, siap. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Merdeka!
hiruk pikuk kesiapsiagaan seluruh rakyat Surabaya beserta laskar rakyat, para kiai dan santri serta arek-arek Surabaya secara diam-diam. Allahu Akbar. Takbir. Merdeka. Lawan penjajah sampai mati pun. Bali. Siap Mr. Movement. Sebagai tanda tibanya kita di Surabaya, kamu harus kibarkan bendera-bendera kebangsaan ini, bendera kebanggaan Belanda ini di kota Surabaya. Siap Mr. Movement. Besok kau hantarkan surat ini pada Gubernur Surabaya. Siap Mr. Movement. Sampaikan pada warga Surabaya agar mereka mau tunduk dan menyerah pada Belanda dan sekutu. Siap Mr. Movement. Siap. Siap. Sampaikan ini pada Gubernur besok, ya. Siap Mr. Movement.
Surabaya harus hancur. Siap. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Keesokan paginya di Istana Gubernur Surabaya, Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam. Yuk Jum ya? Iya Tuan. Oh ya, lungguh kene yuk Jum, kene lungguh ngisor ya. Ngisor kene yuk Jum. Ya, ya. Ana apa yuk Jum? Berapa? Tuan. Kene yuk Jum. Ngisor ya. Iya. Oh, Kak Keto ya. Kene ya. Ada apa yuk Jum? Ada tamu Tuan. Tamu? Tamu dari mana? Tamu utusan Tuan. Oh, teko Londo. Iya, Tuan. Sekarang di mana yuk Jum? Sedang di luar Tuan. Bagaimana Tuan? Oh, keperluannya apa? Gak ditanya. Iya, belum Tuan. Oh ya udah gini aja yuk Jum. Persilahkan masuk, ajak tamunya ke sini. Iya, Suruh baik, duduk Tuan. gitu ya. Iya. Oh ya. Ajak ke sini yuk Jum, ajak ke sini. Iya, baik Tamu. Tuan. Yuk Jum. Iki Iya. gawang buru yuk Jum. Ya, Siap, bawa ke Tuan. belakang. Ya wes. Silakan masuk Tuan. Ya, suruh sini. Selamat pagi, Tuan Gubernur. Selamat pagi. Dari mana ini, Pak? Perkenalkan, nama saya Leonard Bebrok. Saya di sini atas perintah dari Mr. Brookman, pimpinan daerah Jalan Belanda di Surabaya. Oh, teko Londo. Ya. Gini lungguh, pinara. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk. Keperluannya apa ini untuk Nah. ke Gubernur Suryo? Kedatangan saya ke sini ingin menyampaikan sebuah surat, Tuan. Tuan, ini surat ini dari Mr. Brookman. Oh, Silakan dibaca. iya. Surat apa ini? Apa? Kami disuruh menyerah? Benar. Apa ini? Kami tidak akan menyerah kepada siapapun. Tapi Tuan, ini untuk keselamatan jenengan dan rakyat Anda. Tidak ada tapi-tapian.
selama banteng-banteng Indonesia masih bisa membuat kertas putih menjadi merah putih, kami tidak akan menyerah kepada siapapun. Tapi Tuan, Tidak ada tapi-tapian. Sudah, kamu ke sana. Oh. Pak Dirman, sini Pak Dirman. Duduk Pak Dirman. Saya mendengar bendera Belanda dikibarkan lagi di Hotel Yamato, Pak Dirman. Ya. Tolong sekarang lakukan perundingan dengan Belanda untuk turunkan bendera Belanda dari Hotel Yamato. Siap, Tuan Gubernur. Sekarang juga laksanakan. Siap, Tuan Gubernur. Apa-apaan ini? Bendera Belanda dikibarkan lagi di Hotel Yamato, padahal negara Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya. Sekarang juga Pak Dirman lakukan perundingan dengan orang-orang Belanda untuk turunkan bendera Belanda dari Hotel Yamato. Letnan Brok. Siap, Mr. Brookman. Bagaimana suratnya? Seperti Apakah sudah disampaikan kepada Bapak Gubernur Surabaya? seperti perintah Anda. Surat tersebut sudah saya sampaikan. Bagus. Akan tetapi Tuan, tampaknya Tuan Gubernur tidak menerima dengan surat itu. Mereka tidak menerima? Ya Tuan. Siap-siap saja mereka. Tak kalahkan. Bagaimana Mr. Sudirman? Mr. Brook, sesuai dengan maklumat pemerintah Republik Indonesia bahwa mulai tanggal 1 September 1945 kami akan mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia. Tapi itu artinya kami sudah merdeka. Kami Belanda masih belum mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Jadi kami Belanda masih akan berlawan, bertarung, menghancurkan
warga Surabaya. Tujuan Anda mengibarkan bendera Anda di hotel ini itu apa, Tuan Bro? Untuk meluluh lantahkan, mengibarkan bendera, mengumumkan kepada seluruh warga Surabaya bahwa negara ini belum merdeka. Bro, siap Mr. Sudirman. Kami sudah merdeka berdasarkan konstitusi. Anda memiliki dua pilihan. Apa saja itu? Pilihan yang pertama, Anda turunkan bendera Anda dengan baik-baik dan pergi dari Surabaya. Atau Anda memilih pilihan yang kedua. Kami paksa bendera itu turun dan Anda kami usir dari Surabaya. Mau mengusir kami dari Surabaya? Jelas. Kami akan memilih pilihan yang kami memilih yang ketiga. Siap-siap untuk hancur. Melihat situasi yang berkembang semakin memburuk dan perundingan tidak berhasil, dengan sikap Sidik berkelahi dengan Mr. Blukman. Perkelahian terjadi. Mr. Blukman tewas karena tembakan pistol Sidik, yang kemudian mempersiapkan diri menaiki Hotel Yamato, di mana bendera merah putih biru terkibar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris
telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Merdeka! Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kepada sang saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicegah, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Allahu Akbar. Kau menyuruh kita Merdeka! 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 Allahu Akbar. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk
Letnan Debu. Siap Tuan. Apa pertanggungjawaban kamu orang atas meninggalnya Mr. Bookman? Ini memalukan. Siap Tuan. Saya akan bertanggung jawab. Ratu Belanda. Baiklah, baiklah. Ini tidak bisa dibiarkan. Surabaya harus kita kuasai. Kapten Donald. Siap, Jenderal. Bagaimana kesiapan pasukan kita? Semua pasukan siap, Jenderal. Bagus. Kapten Smith. Bagaimana kesiapan kita punya skuadron udara? Seluruh pesawat sudah siap, Jenderal. Tinggal menunggu perintah. Bagus, bagus. Kita siapkan strateginya. Kita akan membalas dendam atas kematian Mr. Bookman. Kita akan hancurkan Surabaya. Kapten Donald, siapkan mobil saya. Saya yang akan memimpin pertempuran. Akan aku hancurkan Surabaya. Kita persiapan untuk menyerang Surabaya. Kita hancurkan Surabaya. Di suatu senja, di tanggal 30 Oktober 1945, sore itu, sekitar pukul 17.15, Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin tentara Inggris dan sekutu, berjalan-jalan menghirup udara sore kota Surabaya. Di sekitar Jembatan Merah, Surabaya, mobil Buick yang ditumpangi Brigjen Malabi dicegat oleh pasukan dari pihak Indonesia sewaktu hendak melintasi jembatan dan mengakibatkan terjadi baku tembak yang luar biasa. Surabaya, ini kota akan kita kuasai hari ini. Para pasukan, semua senjata tunjukkan kepada kota Surabaya ini. Dalam waktu yang dekat, kita akan
kalian, pasukan penjajah. Para pasukan, tunjukkan lagi senjata kalian. Kita harus mempertahankan Surabaya itu, karena Surabaya adalah tanah air kita. Kalian siap berjuang? Kalian siap mati? Merdeka! Merdeka! Takbir! Penjajah akan melawan dia. Nampaknya aku akan kalah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kali ini berhasil. Akan beri dia tenaga dalamku. Bismillahirrahmanirrahim. Saya penguat tenaga semuanya.
Pastikan semuanya berikan tenagamu. Allahu Akbar. Banyakkan semarak rocketmu. Pesawat akan jatuh, lihat itu. Para sekutu semuanya. Ya, Allahu Akbar. You win. Kesempatan tinggal apa saja. Belanda pasti menang. Pasukan, berikan jenderal semangat kalian. Pasukan, beri semangat kepada jenderal. Mana semangat kalian? Kita pasti menang. Dengan semangat katakan Allahu Akbar. Bantu jenderal. Akan menang. Berjuang untuk Indonesia. Allahu Akbar. Bantu jenderal. Pasukan, bantu jenderal. Teriakan Surabaya akan hancur. Allahu Akbar. Kita pasti menang. Atas izin Allah, penjajah kita kalahkan. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Penjajah berhasil kita usir dari negara ini. Brigadir Jenderal Malabi adalah satu-satunya jenderal di dunia yang tewas karena perang, dan itu terjadi di Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara di Indonesia, penduduk kota Surabaya, bersiaplah. Keadaan genting. Saya peringatkan, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, mari kita ganti dengan menyerang mereka. Lebih baik hancur lebur daripada tidak. Merdeka! Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Sebab Allah berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! 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 Untuk dalam waktu yang
kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih. Tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Masya Allah Ustazah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Berlindung Ustazah ya. Betul sekali, Masya Allah. Ini sekali, Masya Allah. Gimana anak-anak? Seru ya? Seru? Luar biasa. Luar biasa. Tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz dan Ustazah SDT Taqwa. Semuanya beri tepuk tangan. Tepuk tangannya luar biasa. Masya Allah, sampai merinding loh Ustazah. Betul Ustazah. Bagaimana situasi yang begitu heroik pada saat itu ya Ustazah? Para pahlawan berani Ustazah, berani berada di depan. Betul. Melantangkan ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Sesungguhnya orang-orang yang mati di medan perang itu adalah jihad fisabilillah dan balasannya adalah surga Ustazah Anis. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Setiap peristiwa yang telah terjadi menjadi sebuah bagian dari sejarah. Dan setiap sejarah memiliki makna penting di dalamnya. Patutlah kita sebagai manusia yang cerdas untuk menelisik hikmahnya. Terlebih pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia, akan ada banyak nilai-nilai perjuangan yang dapat kita ambil sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Kepada yang terhormat Ustazah Tati untuk motivasinya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, hari ini Ustazah lihat wajah-wajah ceria ya. Wajah-wajah tadi semangat melihat ustadz-ustadzanya sedang beraksi. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, anak-anak hari ini semuanya sehat. Semuanya gembira menyaksikan tayangan dari ustadz-ustadzah kalian tadi. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang Ustazah cintai, hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kalian semua, untuk kita semua bangsa Indonesia, terutama kita yang orang Surabaya. Kenapa anak-anak? Tadi sudah diceritakan ya, di drama kolosal tadi, kejadian 10 November ini terjadi di Surabaya, di daerah di mana kita tinggal saat ini. Waktu itu sebenarnya Indonesia sudah menyatakan bahwa kita sudah merdeka di tanggal 17 Agustus ya anak-anak. Kita sudah menyatakan merdeka 17 Agustus 1945. Presiden pertama kita siapa anak? Presiden pertama kita? Iya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Presiden dan wakil presiden kita yang pertama sudah mengikrarkan bahwa Indonesia sudah merdeka di bulan Agustus. Kemudian kok tiba-tiba Agustus, September, Oktober. Di bulan Oktober kok tiba-tiba ada pasukan Belanda, Inggris dan sekutunya mendatangi Surabaya.
mendatangi Indonesia tapi lewat Surabaya. Wow, namanya arek-arek Surabaya marah luar biasa anak-anak ya. Marah luar biasa, nggak mau karena sudah sekian tahun dijajah arek-arek Surabaya, tidak ingin itu terjadi lagi. Maka dengan tekad yang bulat, anak-anak Surabaya, ya, arek-arek Surabaya berupaya sekuat tenaga ya, sekuat tenaga untuk melawan penjajah. Nah, satu kejadian yang menjadi kejadian yang luar biasa sepanjang sejarah ya, terutama di Indonesia. Perang terbesar ya setelah kemerdekaan adalah di Surabaya. Waktu itu ribuan warga Indonesia, warga Surabaya yang tewas karena pertempuran. Waktu itu terjadi kurang lebih ada 3 minggu pertempuran. Tapi alhamdulillah karena semangat jihad arek-arek Surabaya bisa memenangkan peperangan meskipun dengan senjata seadanya. Ya. Anak-anak juga harus begitu ya. Anak-anak hebat, anak-anak at-taqwa, anak-anak muslim generasi saat ini harus bisa mengambil manfaat dari perjuangan para pejuang kita ini. Ya. Kalau dulu berjuangnya adalah dengan membawa senjata ke medan pertempuran, yang dulu Jembatan Merah itu waktu 10 November 1945 banjir darah di sana karena pertumpahan darah pahlawan-pahlawan kita, pahlawan-pahlawan arek-arek Surabaya. Tapi saat ini perjuangan kita beda, sama. Anak-anak juga harus tetap berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini. Ya, anak-anak harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadikan semangat perjuangan pahlawan kita itu untuk inspirasi kita menjadi lebih baik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang bodoh yang bisa dijajah dengan mudah oleh orang bangsa-bangsa lain. Anak-anak, semangat belajar meskipun di masa pandemi. Kita kalau bisa melewati masa pandemi ini, kita adalah pahlawan juga. Anak-anak juga harus bisa menjadi pahlawan buat kalian sendiri juga. Tuntunan perjuangan kita saat ini adalah melawan pandemi ini biar segera berakhir. Kalau anak-anak bisa mengikuti petuah atau petunjuk dari pemerintah, maka pandemi ini akan bisa berakhir. Oke anak-anak, semangat tetap berprestasi, jadikan perjuangan-perjuangan para pahlawan kita di masa yang lalu itu menjadi inspirasi buat kita. Semangat buat kita semua untuk selalu maju, membuat inspirasi baru agar negara kita ini menjadi negara yang hebat. Ustazah yakin nanti di masa kalian akan menjadi anak-anak hebat yang bisa menjadikan Indonesia ini jadi negara yang diperhitungkan di dunia. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih. Jazakallah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustazah Tati. Semoga nilai-nilai perjuangan para pahlawan dapat diaplikasikan oleh anak-anak semua dan menjadi motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bermanfaat untuk banyak manusia. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Ustazah Nila, sesuai janji kita yang di awal tadi Ustazah. Iya, Masya Allah, kita akan menjanjikan mystery box ya Ustazah. Dan kita akan membuka mystery box yang sudah kita
janjikan di awal tadi. Kira-kira ini berbunyi nggak sih Ustazah? Agak di depan kan Ustazah? Agak di depan kan, siap. Nah, oke anak-anak. Di depan Ustazah ini ada box. Nah, yang berisi benda. Bendanya ada 2. Mungkin bisa kita interaktif dulu. Sudah ada yang bisa menebaknya kira-kira? Ada salah satu yang bisa menebaknya, boleh raise hand? Mungkin ada yang masih ingat tidak clue yang kita sebutkan tadi? Oke, Ustazah akan sampaikan sekali lagi. Kita ulangi lagi clue-nya. Di sini ada 2 benda. Ya. Ada 2 benda yang berhubungan dengan Hari Pahlawan. Perjuangan rakyat Indonesia. Jadi clue yang pertama, dia adalah sebuah benda. Clue yang kedua, ketika satu kali digunakan, dia bisa mematikan. Dan biasanya digunakan saat perang. Nah, clue-nya itu ya, benda kira-kira apa ya? Okay. Nah, sekarang benda yang kedua. Oke. Clue yang pertama. Sebuah kendaraan beroda, pastinya Ustazah. Kemudian memiliki peluru dan mematikan musuh. Siap. Oke. Sudah siap? Sudah siap. Mungkin bisa ditunjuk salah satu anak yang sudah raise hand untuk menjawab. Kira-kira benda apa yang ada di sini? Apa dan apa? Kira-kira ada Ustazah 2, ya? apa dan apa? Oke. Boleh ada. Ayo, yang sudah siap kira-kira Ustadz. Silakan dilihat Ustadz. Kira-kira siapa yang sudah siap? Ayo. Yang bisa menebak, boleh? Yang bisa menebak. Itu ada angkat tangan tadi Ustadz. Oh ini. Waduh, siapa ini Ustazah? Kostumnya sudah kostum pejuang ya. Agak kesini Ustazah. Nah, siapa ini ya? Sepertinya Ilham ini. Dari kelas berapa ini Us? Kelas 5 bukan? Halo. Ya. Sebutkan nama, siapa dari kelas apa? Ilham dari kelas 5. Nama saya Ilham Misbah. Ilham Misbah dari kelas 5B. Oke, Kak, kira-kira jawaban di box ini apa Kak? Kira-kira apa dan apa? Silakan ditebak. Ayo. 2 benda segera. Ayo. Apa dan apa kira-kira? Cluenya tadi sudah sebutkan. Bebas mau jawab apa bebas. Tidak ada kesalahan yang kita hukum ya. Iya, enggak ada. Bebas. Kita suruh-suruhan saja Ustazah ya. Oke, ayo. Apa kira-kira Kak? Menyerah? Ya, menyerah. Ya, menyerah Ustaz. Belum menyerah. Oke, lanjut kita pilih yang lain. Salah satu lagi sebelum kita buka ya. Oke, siapa? Itu banyak sekali yang raise hand. Apa ya? Ayo, silakan angkat tangan, boleh angkat tangan. Oke. Apa kira-kira jawabannya? Ayo. Wow, ada sekali yang raise hand Ustazah Ani. Banyak ini yang ikut mau menjawab semua ini kira-kira. Pada tahu apa isinya ya? Bebas Ustaz. Dari malu banget. Ayo. Nah, ini dia. Ada Kak siapa ini ya? Dengan kakak siapa? Oke, salah satu saja ya Ustazah minta untuk menyebutkan jawabannya. Kira-kira benda apakah yang ada di dalam box misteri kali ini? Bambu runcing. Bambu runcing. Oh, ada suara bambu runcing. Kita keep jawabannya ya, bambu runcing. Ada yang lain? Ada yang lain? Bambu runcing dan apa? Bambu runcing dan teng. Oke, kita simpan jawabannya. Langsung saja ya Ustazah Anis kita buka karena kan habis ini kita akan main quizzing. Oke, kita buka ya. Jawabannya kira-kira ada benda apa ya di sini ya? Jawaban tadi dari Kak siapa tadi ya? Kak siapa yang tadi menjawabnya bambu runcing dan mobil tank? Asila Us. Asila. Dari kelas berapa? 4C. 4C. Oke, jawaban dari Kak Asila tadi bambu runcing dan tank.
Apakah benar? Apakah benar? Kita akan buka bersama-sama. Kita hitung mundur ya. Dari 5 Ustazah. Dari 5, oke, dari 5. 5 4 3 2 1. Jeng 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 jeng. Jeng jeng. Apakah di dalamnya? Apakah di dalamnya? Iya, ternyata pistol dan mobil tank. Benar satu saja jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Asila. Sudah betul satu, nggak apa-apa Ustazah ya. Salah satu saja. Oke. Ini alatnya dipakai benar mematikan betul ya Ustazah nih. Sekali tembak mematikan. Baik Ustazah Nis, kita udah bermain Master Box. Selanjutnya kita akan ada apa? Ada kuisis berhadiah. Kuisis berhadiah. Jadi seperti di peringatan Maulid Nabi kemarin, akan ada 2 sesi kuisis. Kuisis yang pertama untuk jenjang kelas bawah dan kuisis yang sesi 2 untuk jenjang kelas atas. Untuk jenjang kelas bawah kelas berapa Ustazah Anis? Kelas 1, 2, 3. Oke, jadi anak-anak hebat dari kelas jenjang 1, 2, 3 bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti kuisis sesi 1 dengan menuliskan nama dan kelasnya ya. Jadi nama dan kelasnya ya, Ustazah betul, ya. supaya nanti Ustazah bisa mengecek langsung jika dia menangnya gitu Ustazah Anis. Karena pastinya ada hadiah yang hadiahnya akan dibagikan saat rapotan semester rapotan 1 Ustazah. Iya. Kan bentar lagi ya Us ya? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Ya, Oke. betul. Sudah siap? Sudah ada berapa hadiah Ustazah? Kita akan ambil 3 terbaik ya. 3 terbaik, 3 yang tercepat, 3 yang dia adalah pemenang paling atas rankingnya Ustazah ya. Paling atas. Betul, paling cepat, paling benar. Paling tepat jawabannya. Oke, sudah fokus khusus untuk kelas 1, 2, 3 dulu Ustazah ya. Betul, jadi ini hanya diikuti sesi 1 bagi kelas 1, 2, dan 3. Untuk kelas jenjang kelas 4, 5, dan 6 menunggu dulu ya. Jadi kelas bawah dulu baru nanti kelas atas. Oke, mungkin bisa ditampilkan kuisisnya. Jadi anak-anak bisa bersiap, ditampilkan di chat juga. Jadi anak-anak bisa langsung klik di link chat tersebut. Nanti bisa langsung berhubung pada kuisis. Begitu Ustazah Anis. Soalnya tentang apa Ustazah Anis? Tentang Hari Pahlawan pastinya Ustazah. Iya, betul sekali. Coba kalau tadi yang menyimak pahlawan. Yang menyimak drama kolosal tadi pasti insya Allah yang terbaik. Yang terbaru insya Allah akan mudah menjawab soal-soal yang ada di kuisis ini. Jadi yang kemarin Ustazah Anis juga ada Maulid Nabi dan itu kita sudah memberikan hadiahnya. Masya Allah. Kira-kira sudah diambil semuanya? Apakah Ustaz? Insya Allah sudah, karena kita sudah sampaikan ke wali kelas masing-masing dan waktu rapatan kemarin terakhir itu mereka sudah mendapatkan hadiahnya. Nah, gitu. Kira-kira hadiahnya hari ini semakin besar atau gimana ya? Semakin istimewa. Semakin istimewa pastinya ya. Karena pahlawanku sepanjang masa gitu kan. Istimewa karena pahlawan. Jadi pahlawan itu kan orang-orang yang sangat berjasa bagi kehidupan kita ya. Jadi otomatis para pahlawan juga. Nah, ini ya. Ini sudah. Ini ya linknya untuk jenjang adik-adik kelas 1, 2, 3 bisa masuk pakai link kuisis ini. Nanti akan ditampilkan di chat ya Ustazah Anis ya. Iya. Jadi supaya anak-anak bisa langsung masuk gitu. Persiapan ya. Oh ini, sudah. Ini ada. Oh alhamdulillah sudah pada canggih. Sudah bermunculan ini ya. Oke. Luar biasa, sudah mulai banyak yang masuk. Ada berapa itu? Ada 64 peserta ya. Betul, 64 pemain. Pemain. Bisa yang belum bisa join dengan kodenya 156105 ya, atau bisa gabung di chat. Ini untuk jenjang kelas bawah Ustazah Anis. Jika nanti ada jenjang kelas atas yang masuk maka dan menang akan diskualifikasi. Gitu ya Ustazah Anis. Gitu. Baik. Ini ada dari kelas 1, 2 dan 3. Berapa? 64 pemain Ustazah Anis. Luar biasa ya. Jadi kan jenjang kelas 1, 2, 3 ada berapa kelas itu Ustazah Anis ya? Berapa ya? Ratusan Ustazah. Berarti ada yang belum masuk ini. Iya, ada yang belum masuk. Kita bisa menunggu ya. Jadi anak-anak yang belum bisa masuk, belum bisa gabung, bisa langsung gabung dengan klik joinmainquizzes.com,
Kode joinnya berapa Ustazah Anis? 156105. Betul sekali. Jadi kalau belum bisa masuk, bisa langsung klik chatnya ya. Ada berapa pesertanya itu? Sudah ada 64 pemain yang bergabung. Gak jalan? Iya, tapi ini jalan. Mungkin akan bertambah lagi gitu ya. Ya, masih berjalan. Ya. Terus boleh bisa masuk. Untuk yang kelas 456 bisa menunggu ya. Karena ini untuk adik-adik dulu. Untuk adik-adik dulu kelas bawah. Dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Mainkan dengan cepat, mainkan dengan benar. Cepat dan benar ya Ustazah. Betul, benar dan tepat. Karena kita hanya mencari tiga terbaik saja, tiga iya, terbaik Ustazah. saja yang akan mendapatkan hadiahnya. Besok insya Allah akan dibagikan saat rapotan akhir semester 1 gitu ya. Sudah ada bergabung atau kita mulai dalam hitungan 10 mundur bagaimana Ustazah Anis? Boleh? Boleh ya? Ayo, kita hitung mundur ya Ustazah ya. Boleh dari 10? Dari 10, oke. 10 9 8 7 6 5 3 2 1. Oke. Mulai. Jeng, jeng, jeng. Ada 241 pemain yang bergabung. Ya. Terus berkejar dari Elgar 3D, Kakak Asyam Nahla 2B, segera lanjut. Disusul oleh Kelas 1C tidak juga mau kalah. Nah, emang kelas 2C memimpin kelas di posisi 2. Terus berjalan, peringkat 1 saling menyusul ya. Oke. Sekali, Masya Allah, luar biasa. Soalnya banyak sekali pesertanya nih Ustazah. Ada Syasha 3A terus, lanjut 1D, Daston, Meila 2B, luar biasa. Sudah? Saling menyusul. Siapkan jawabannya, siapkan strateginya. Terus ada kakak Malika 2B, ada kakak Sasha 3A, ada kakak Imtiaz Rabbani. Semangat yang bawah, yang paling bawah ini semangat ya. Ada 1C Alessa, ada Kavi, ada Sina 3C, langsung 2D Levi. menyusul ke atas ini Ustazah peringkatnya ya. Ayo, ada yang saling menyusul ini. Kira-kira yang paling atas nanti siapa ya Ustazah ya? Iya, penasaran ini dari kelas 1 kan? Disusul. Luar biasa. Tapi kelas 4 ya. Dari kelas 4. Berarti guys ya. Diskualifikasi, Iya. maaf ya. Nanti untuk kelas atas ada sendiri ya, Yus. Betul. Ada yang namanya tidak jelas ini siapa ya? Jadi mohon maaf yang namanya tidak jelas, kita diskualifikasi juga aja ya. Maaf ya. Kita bermain secara fair ya Ustaz Anis ya. Betul. Secara fair. Oke, ada Mela 2B, ada Sasha 3A. Yang lainnya tetap semangat, waktu terus berjalan. Kita bisa hitung berapa mundur lagi Ustaz Anis? Masih lama kah? Masih lama kah ini? Ada 279 pemain yang sudah bisa menyelesaikan, masih terus berkejar-kejaran. Persiapan untuk yang jenjang kelas atas ya. Persiapan ya. Oke, hitung mundur dari 10 Ustaz Anis. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Dan pemenangnya adalah juara 3 oleh ini namanya dari kelas atas, berarti didiskualifikasi ya. Oke, kita ambil pemenang yang selanjutnya.
Mohon maaf karena di sini itu adalah namanya tidak sesuai. Juara satunya ya, karena itu kelas 4D tidak sesuai. Kelas 2 juga yang juara 2 itu Atar 4D. Alesya ini kelas berapa ya? Ayo, peraturannya tadi sudah disebutkan bahwasannya harus menyebutkan nama dan kelas. Sayang sekali ya. Sayang sekali harus didiskualifikasi. Ya, okay. Iya. Jadi kita bacakan pemenangnya. Juara 1 adalah 1D dan namanya Dastan. Juara 2 Malika dari kelas 2B. Dan yang ketiga Naila Atiko dari kelas 2A. Oke. Kita ulangi sekali lagi dicatat ya. Juara 1 atas nama Dastan dari kelas 1D. Juara 2 oleh kelas 2B atas nama Malika. Dan juara 3 atas nama Naila Atiko dari kelas 2A. Oke, selamat untuk pemenang dari kelas jenjang bawah. Ya, oke, sip. Oh, ternyata Dastan lagi. Kemarin juga Dastan loh. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kelas 1 tapi hebat. Ya, Ustaz Danis. Kelas 1D. Nya siapa ya? 1D itu? Ustaz tadi sama Ustaz Desi kayaknya Ustaz. Oh iya. Oke, lanjut untuk sesi kedua. Sesi kedua dari jenjang kelas atas. Ingat, harus menuliskan nama dan kelasnya ya. Silahkan join dan memasukkan kode. Ya, ini adalah sesi 2 dari kelas 456. Bisa langsung join mainquizzes.com, enter kodenya 514197 atau bisa klik di mana Ustaz Anis? Join myquiz.com. Betul. Atau kalau kelas atas insya Allah sudah terbiasa main quizzes ya. Ayo. Jadi insya Allah akan mudah. Ini sudah masuk, proses masuk. Silakan yang merasa kelas 4, 5, dan 6 bisa langsung bergabung. Ingat nama dan kelasnya ya, wajib dicantumkan. Ya betul, nama dan kelas ya. Dan namanya harus nama yang sesungguhnya ya Ustaz Anis. Ya. Nama yang sesungguhnya. Wah, sudah ada 100 berapa itu? 147 sekarang Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah langsung berut gitu ya. Masuknya lebih cepat. 160 sudah dari skala 4, 5, dan 6. 182 sekarang Ustaz Anis. 187 Ustazah. Tembus 200 kah? Tembus 200 kah? Tembus 200 kah? Lebih dari 200. Ayo, semangat sekali nih anak-anak ya. Ya, ayo kelas 4, 5, 6 ditunggu untuk bisa langsung masuk di join. Main dapat hadiah Ustaz Anis. Main dapat hadiah. Seru ya Ustazah ya? Iya dong, seru sekali. Cuman hanya main game, quizzes bisa dapat hadiah. Oke, 209 sudah bisa bergabung. Kita hitung mundur Ustaz Anis dari 10. Kita hitung lagi ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, mulai. Kita lihat pollingnya Ustazah, mulai berjalan pollingnya. Oke, nah dari sini ya sudah, nggak kelihatan. Oke, nah ini Ustazah, saling menyusul. Ayo, kira-kira siapa peringkat pertama, kedua, dan ketiga? Luar biasa cepatnya Ustazah karena kelas 4, 5, 6 ya. Mereka main bacanya kan sudah oke. Jadi langsung gitu. Siapakah pemenangnya dari kelas 4 kah? Kelas 5 kah atau kelas 6? Kita akan tunggu jawabannya. Ayo. Saling menyusul ini Ustazah sepertinya. Ada alif 4E, ada 5D Abiu, 5 menyusul yang Akraha. paling atas ini. Kira-kira bisa dilewati oleh peserta yang lain tidak Ustaz ya? Betul. Ada banyak sekali. 4A juga ada, 5A juga ada, 6 juga. Hanya ada 5 soal ya Ustaz Anis ya. 5 soal yang harus terjawab dengan benar.
cepat dan benar dialah yang pemenangnya ya Ustaz. Yang paling cepat dan yang paling benar. Ada kelas 4E atas nama Biu, 4E Alif, 5D Abiu, Rani 5A, 5A Praha, 2C Melia, 6A Azarin. Wow, terus menyusul. Dia menyusul langsung ke atas ya, ini. Ada 4C Kenzi Hamzani. Oh, langsung menyusul nomor 1 ya. Ayo masih ada kesempatan. Terus berjuang seperti para pahlawan. Iya, itulah. Terus berjuang sampai titik darah penghabisan ya. Alif menjadi posisi nomor 2 ya. Oh iya, tadi ya? awalnya di peringkat pertama. Langsung masih ada waktu. Terus silakan. Dari 266 pemain. Ya, hari ini kita bermain dengan 266 pemain. 270 pemain yang sudah berhasil. Berapa lama lagi ini sudah? Bisa hitung 10 mundur atau 15 mundur Ustaz Anis? Bagaimana? 10 ya? Oke, siap. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 dan 1 selesai. Juara 1 diraih oleh siapa ini? Devina dari kelas 4B. Masya Allah Devina. Kemudian juara 2 sudah. Juara 2 ada Kakak Kenzi dari 4C. Betul sekali. Dan juara ketiga oleh Kakak Alif 4E. Lah ini kok kelas 4 semua ini sudah. Kebetulan kelas 5 sama kelas 6 ini yang kalah ini. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Kami ucapkan selamat kepada pemenang. Yang pertama tadi siapa Ustazah? Ayo siapa? Devina dari kelas 4B. Kemudian yang kedua Ustazah? Kenzi dari kelas 4C. Dan yang ketiga Alif dari kelas 4E. Baik, selamat kepada para pemenang. Kepada para kelas 4 ya Ustazah ya. Untuk yang belum menang Ustazah nih tetap semangat. Masih ada kesempatan kuis. Masih banyak kegiatan lain insya Allah. Ada kuis lagi. Betul. Jangan patah semangat karena kesempatan juga ada di lain waktu kalau kalian mempersiapkan diri dengan baik dari sekarang. Oke? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, kita ucapkan selamat sekali lagi kepada pemenang. Semoga yang lain benar, yang lain tetap semangat. Sepertinya kita sudah ngobrol banyak dan pukul 10 lebih 10 menit Ustaz Anis. Dengan berakhirnya kegiatan hari ini maka berakhir pula kami di sini ya Ustaz sebagai pemandu acara dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita tutup dengan baca istighfar 3 kali. Hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Abata Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa.